Nah, seperti apa sih tampilan Windows Explorer? Nah, kita lihat sekarang. Ini kita mulai praktek ya. Windows Explorer itu bisa Anda buka dengan cepat itu menggunakan shortcut. Ya, boleh Anda catat, shortcutnya adalah Anda tekan bersamaan tombol Windows yang ada di keyboard plus huruf E. Jadi Windows key, tombol Windows di keyboard plus huruf E secara bersamaan. Contohnya seperti ini, saya praktekkan misalkan Windows plus E. Nah, secara otomatis dia akan memunculkan jendela seperti ini. Jendela ini disebut dengan jendela aplikasi Windows Explorer atau File Explorer tadi. Tampilannya memang sesederhana ini. Adakah cara yang lain untuk membuka Windows Explorer? Ada. Caranya gimana, Pak? Anda bisa klik kanan di Start menu. Klik kanan di sini. Nah, ada pilihan namanya File Explorer. Anda bisa klik. Maka ini pun artinya membuka jendela File Explorer. Cara yang lain lagi bagaimana, Pak? Cara yang lain lagi Anda klik ya. Kalau tadi kan klik kanan, sekarang klik kiri ya. Start menu tadi. Kemudian kalian ketikkan di sini Explorer. Nah, seperti ini, maka akan muncul banyak kemungkinan-kemungkinan tentang kata Explorer. Nah, di sini silakan Anda pilih, ada Internet Explorer, ya kan? Ada File Explorer, ada File Explorer Option. Kemudian kalau Anda scroll di bawah ini ada Explorer lagi. Lah yang cocok yang mana, Pak? Untuk membuka Windows Explorer, ya yang cocok contohnya yang ini. Yaitu File Explorer. Ini tinggal Anda klik. Nah, tampilannya sama, ujung-ujungnya akan membuka jendela seperti ini. Nah, inilah jendela dari File Explorer atau Windows Explorer di sistem operasi Windows 10 ya. Nah, dari tampilan ini apa yang bisa kita lihat? Yang pertama, sebuah jendela dari aplikasi File Explorer ini terbagi menjadi beberapa bagian. Ya, yang paling atas ini yang ada warna biru seperti ini ya, warna biru. Ini disebut dengan title bar, title bar. Jadi setiap jendela aplikasi itu punya title bar. Salah satu fungsi dari title bar adalah untuk apa? Untuk menggeser posisi seperti ini. Jadi ujung mouse itu Anda taruh di title bar, Anda geser seperti ini itu bisa. Selain di posisi title bar, mouse Anda taruh dimanapun, tidak bisa untuk geser jendela ini. Taruh di sini untuk geser, tidak bisa. Taruh di sini untuk geser, tidak bisa. Harus di title bar. Apalagi fungsi title bar yang paling sering dipakai, yaitu untuk memaksimalkan jendela, namanya maximize. Menormalkan lagi, meminimize jendela. Menormalkan lagi lewat sini berarti. Atau menutup jendela. Ya, itu fungsi dasar dari title bar. Di bawahnya title bar di sini ada tab menu. Ada beberapa tab menu dari jendela Windows Explorer. Ada tab file, kemudian ada home, ada share dan ada view. Ya, di tab file nanti kita akan belajar banyak di sini. Ada menu-menu kecil lagi di dalamnya sini. Ya. Kemudian di menu home ini juga ada banyak lagi menu-menu kecil. Di tab share ada lagi, di tab view ada lagi. Nah, nanti kita akan pelajari satu persatu ya. Di bawahnya dari posisi tab menu tadi, tab menu yang di dalamnya ini, kalau saya mengaktifkan tab share, nanti di dalamnya ada menu kecil-kecil, home ada menu kecil-kecil, view ada menu kecil-kecil. Ini disebut dengan toolbar. Jadi bagian dari tab menu. Tab menu itu nama induknya,
ya, nama wadahnya, ada wadah namanya file, ada wadah namanya home, ada wadah namanya share, ada wadah namanya view, misalkan seperti itu ya. Kemudian di dalam wadah itu ada isinya. Ya, isinya itu berupa shortcut icon ya untuk menjalankan sesuatu. Nah, itu kelompok shortcut dari kiri ke kanan ini wadahnya disebut dengan toolbar. Di bawahnya toolbar Anda akan menemukan area yang nantinya bisa diisi, bisa Anda ketik. Bisa diketik bebas semacam ini. Ada dua, di kiri dan di kanan. Ya, di kiri dan di kanan. Nah, yang posisi di kiri ini namanya adalah address bar. Address bar. Address itu bahasa Inggris, bahasa Indonesia adalah alamat. Jadi fungsi dari address bar nanti adalah untuk menunjukkan path namanya. Path itu adalah alamat dari lokasi sebuah file atau folder di dalam media penyimpan. Contoh, misalkan saya sekarang berada di lokasi namanya quick access. Quick access itu berarti sebuah lokasi di dalam media penyimpan saya. Ya, posisinya kalau ditunjukkan di sini seperti ini. Yang atas itu keterangannya. Kalau saya sorot lagi lokasi yang lain, misalkan download, maka di atas ini akan membentuk path. Ya, membentuk path. Kalau saya masuk ke dalam sistem berkas yang lebih dalam, ya, contohnya misalkan saya masuk ke this PC. Di dalam this PC saya masuk ke drive C. Di dalam drive C saya masuk ke lokasi namanya program file. Maka di sini path-nya juga akan menyesuaikan. Ya, akan bisa menyesuaikan lokasi-lokasi yang saya datangi seperti itu. Bahkan kalau saya hafal lokasi tadi, itu saya bisa ketikkan langsung kok di sini. Saya mau apa? Mendatangi lokasi mana? Misalkan saya pengen ke C.2 backslash enter, misalkan gini. Berarti saya pengen masuk ke area drive C saya. Di dalam drive C saya pengen masuk ke folder namanya user, ketikan di sini users. Nah, ada pilihan langsung muncul ya. Bisa Anda enter atau bisa dilanjutkan lagi. Kalau Anda enter berarti Anda masuk ke sini. Berarti masuk ke folder atau directory namanya users. Kalau saya backslash lagi, di dalam folder user itu ada isinya lagi. Saya bisa masuki lagi. Ya, seperti itu. Misalkan masuk ke teori 4. Nah, berarti saya masuk ke folder C user tadi ya, user, kemudian teori 4 ya, di sini. Nah, seperti ini. Nah, jadi alamat atau address bar ini selain menunjukkan ya posisi terakhir saya sedang berada di ruangan apa, saya juga bisa bebas mengetikkan di situ alamat-alamat ruangan. Alamat-alamat ruangan dari penyimpan-penyimpan data saya itu istilahnya disebut dengan path. Ya, kalau website itu biasa disebut dengan URL, Universal Resource Locator. Jadi kalau Anda buka browser kemudian Anda ketikkan google.com, ketikkan apa kompas.com, ketikkan apa facebook.com, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya, itu disebut dengan URL. Ya, sedangkan di dalam Windows Explorer itu istilahnya disebut dengan path. Di sebelah kanan path itu ada search bar. Nah, posisi search bar ini bisa dilebarkan, bisa disempitkan, tergantung kebutuhan. Apa fungsinya? Fungsinya untuk pencarian. Contoh ya, contoh. Saya punya nggak sih file yang bernama tugas misalkan. Nah, maka Anda bisa ketikkan di sini tugas. Nah, pada saat Anda ketikkan tugas, Anda perhatikan posisi drive atau area hard disk yang sedang tersorot. Saya berada di drive apa? Oh, saya berada di drive C nih. Berarti yang dicari di sini itu adalah semua yang berada di drive
C saja, semua yang mengandung kata tugas. Jadi semua yang mengandung kata tugas di posisi manapun ada nama tugas di situ maka akan bisa ditemukan. Tinggal Anda apa? Tinggal Anda teliti apa yang Anda cari apakah ada di situ atau tidak. Kalau pengen lebih spesifik, maka pencariannya harus lengkap. Tidak bisa ngetikan sebagian katanya saja, harus lengkap. Nah, sebenarnya pencarian di sini itu adalah mencari file. Nah, nanti file itu bahasanya namanya berkas. Kalau di bahasa Indonesia kan namanya berkas. Nah, setiap berkas itu namanya kan tidak boleh sama ya. Dalam satu wadah, misalkan gini. Saya punya flash disk, saya namai Pak Ariswan. Flash disk saya itu ada wadah di dalamnya. Wadahnya saya namai materi ITC ini namanya. Nah, di dalam materi ITC ini kan ada banyak berkas atau file. Ada berkas yang namanya soal latihan ITC Windows pertemuan 2. Ini sudah ada di sini. Tiba-tiba saya punya berkas baru, kemudian saya namai sama dengan ini. Persis sama. Tipe filenya juga sama. Itu kan tidak boleh kalau di dalam Windows ya. Ya, paling gampang misalkan saya copy saja ini. Saya copy, saya paste. Saya paste, klik kanan paste di sini. Nah, pada saat saya copy, klik kanan copy, berarti pengen saya gandakan, ya pengen saya duplicate atau saya gandakan. Kemudian saya benar-benar pengen gandakan, berarti klik kanan paste, jadilah file baru. Lihat penamaannya. Penamaannya kan tidak boleh sama dengan aslinya. Dengan cara gimana? Dengan cara menambahkan ini. Kenapa tidak boleh sama? Karena sistem operasi ngomong bahwa file ini adalah file yang tipenya sama. Apa tipenya? File PDF. Ya, file PDF. Ukurannya juga sama nantinya misalkan seperti itu ya. Berarti di dalam ruangan yang sama. Berarti apa? Namanya nggak boleh sama. Sekali namanya saya samakan, persis sama, tidak ada bedanya sama sekali. Pengen saya terapkan, saya enter, maka akan muncul seperti ini. Peringatan.